والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Dalam artian pembahasan yang baru yang kita akan baca di dalam kitab ini. Wa illa pembahasan ini sudah sering disebutkan oleh para ulama dan juga para asatidzah serta para mustafidin mengenai apabila dijumpai sebuah dalil dohirnya ta'arud. Paham ya? Sebuah dalil dohirnya bertabrakan, kontradiksi. Paham ya? Tahu kontradiksi? Bertabrakan, dohirnya bertabrakan. Seakan-akan tuh dalil yang satu dengan yang dua enggak sesuai gitu ya. Nah, itu bagaimana solusinya? Jalan keluarnya bagaimana? Bagaimana cara kita biar bisa memahami dua-duanya, apakah dinasikh, dimansukh atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum, nanti ada yang disebutkan dengan na'am barakallahu fikum disinkronkan terlebih dahulu. Sinkronkan atau sinkronkan antum? Digabungkan. Ya, digabungkan terlebih dahulu, cocok atau tidak, sesuai maknanya atau enggak. Kalau enggak bisa disinkronkan, enggak bisa digabungkan, maka nanti ada yang namanya ar-rajih wal marjuh. Paham ya? Ada yang ini yang rajih, ini yang marjuh. Rajih itu yang kuat, marjuh yang lemah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Babun fit ta'arudi bainal adillati wa tarjih. Bab seputar na barakallahu fikum terjadinya ta'arud, yaitu kontradiksi, bertabrakan antara dalil-dalil wa tarjih dan bagaimana cara mentarjihnya. Nah, tarjih itu dari kata rajjaha yurajjihu tarjihan, bagaimana cara menguatkan itu bagaimana. Nah, sudah kita lewati dan banyak contoh-contohnya ya. Yang sebelumnya kita lewati masalah hidayah itu. Masalah hidayah di dalam Al-Qur'an ada dua penyebutan. Rasulullah terkadang ditiadakan enggak memiliki hidayah. Terkadang dalam ayat yang lain Rasulullah memiliki apa? Hidayah. Nah, yang ditiadakan ini hidayah apa? Yang ditetapkan bagi Rasulullah itu hidayah apa? Kan perlu tahu. Seakan-akan tanakut ya. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Berarti satu. Nah, seakan-akan dengan ayat yang satunya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mampu dan bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Zahirnya ta'arud enggak zahirnya? Zahirnya dua ayat ini berseberangan, bertabrakan, kontradiksi. Terus apa yang kita lakukan solusinya? Kita sinkronkan. Tahu sinkronkan ya? Tahu? Disinkronkan, digabungkan. Untuk menggabungkan di antara dua dalil ini, apa makna yang pertama, apa makna yang kedua. Paham ya? Nah, solusinya bagaimana? Ternyata yang ditiadakan tadi, ternyata hidayah apa? Hidayah taufik. Engkau wahai Muhammad, Allah Ta'ala menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Hidayah apa maksudnya? Taufik, ya enggak? Ayat yang satunya yang kelihatannya zahirnya ta'arud berseberangan tadi, bertabrakan tadi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh engkau telah memberikan petunjuk, bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini hidayah apa? Hidayah ad-dalalah wal irsyad wal bayan. Hidayah yang bentuknya al-irsyad, membimbing, barakallahu fikum, ad-dalalah menunjukkan, wal bayan menjelaskan. Setiap orang kan bisa. Antum misalkan atau sebagian kita orang tua masih awam, kita bisa ngarahkan. Pak, ini haram, enggak boleh, ini bid'ah, ini syirik. Bisa ngarahkan, bisa membimbing, bisa menunjukkan. Tapi untuk menerima, untuk mengambil hatinya enggak bisa. Paham ya? Dalam artian hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tadi itu. Innaka la tahdi man ahbabta. Kisahnya siapa? Rasulullah dengan Abu Thalib, pamannya, paman yang Rasulullah sayangi, yang Rasulullah cintai. Dan bahkan pamannya sendiri pun juga mencintai Rasulullah dan membela dakwah Rasulullah, dan bahkan ketika Rasulullah masih kecil pun diajak dagang ke Syam. Bayangkan itu. Tapi hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat.
Tsumma qala rahimahullah babun fit ta'arudi bainal adillati wat tarjih. Kemudian barakallahu fikum al-muallif rahimahullah memberikan bab yang baru, bab seputar ta'arud, yaitu bertabrakannya atau berseberangan, terjadinya kontradiksi, berseberangan, bertabrakan antara dalil-dalil yang ada dan bagaimana cara mentarjihnya. Naam. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah, perhatikan situ ya. Ta'arudun nutqaini fil ahkami ya'ti 'ala arba'atin aqsami. Ta'arudun nutqaini fil ahkami ya'ti 'ala arba'atin aqsami. Arba'ati aqsami ya. Soalnya harapannya terkadang sahih, terkadang untuk menyesuaikan pantun tidak masalah. Seharusnya mudhaf enggak tanwin, terkadang tanwin bisa juga. Namanya apa namanya? Darurah syi'riyah. Terkadang fi'il aja bisa tanwin di dalam pantun itu. Aneh kan? Tapi kita katakan darurah syi'riyah. Jadi alasan itu paling menang dah. Kalau dalam pantun, fi'il aslinya enggak boleh tanwin aslinya kan? Di dalam pantun bisa tanwin fi'il. Doroban bisa. Paham ya? Qatalan bisa. Menyesuaikan tadi itu. Nah, menyesuaikan sajak atau istilahnya apa? Barisan akhir dalam pantun ke puisi. Dikenal dengan darurah syi'riyah. Jadi nanti kalau untuk belajar nahwu bahasa Arab, kalau sudah kena bertemu darurah syi'riyah, udah enggak bisa dilawan lagi. Karena antum kasih kaidah ya gitu terus. Ya, mudhaf aslinya enggak ditanwin, tapi di sini ditanwin. Karena nanti bawahnya juga ada yang mirip gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, tapi apakah di sini karena keliru tulisannya ataukah tidak? Ya kita ikutin saja ya. Nah, kalau seandainya itu keliru berarti yang benar ya'ti 'ala arba'ati aqsami. Paham ya? Tapi kalau seandainya itu benar ya'ti 'ala arba'atin aqsami, arba'atin tanwin kenapa? Darurah syi'riyah. Udah itu aja. Darurah syi'riyah alasan yang paling kuat sudah itu. Nah, dalam masalah barakallahu fikum berubahnya sebuah kaidah secara tiba-tiba dalam pantun atau puisi. Kita lihat qaulu rahimahullah ta'arudu an-nutqain. Naam, bertabrakannya dua nutqain, nutqain dua ucapan. Dua ucapan maksudnya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, As-Sunnah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Naam. Jadi ucapan ta'arudun nutqain, bertabrakannya barakallahu fikum atau kontradiksinya dua ucapan maksudnya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, ay al-muradu bihi al-kitabus sunnah. Ini perhatikan, berseberangan, bertabrakan, kontradiksi antara Al-Qur'an dan As-Sunnah, li'anna al-Qur'ana kalamullah. Dikarenakan Al-Qur'an kalamullah. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan lafaz dan maknanya. Beda dengan hadits qudsi. Kalau hadits qudsi, barakallahu fikum, itu apa? Yang dari Allah taala apanya? Lafaznya atau maknanya? Maknanya. Adapun lafaznya dari Rasulullah SAW. Maksudnya ya, walaupun hadis qudsi, karena apa dinamakan hadis qudsi? Karena hadis itu dinisbahkan kepada barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Paham ya? Fi ma yarwihi an rabbih, sebagaimana akan kita lewati nanti dalam ilmu mustalahul hadis insyaallah taala. Kita lihat di sini, waqad qala Allah taala, dan sungguh Allah taala berfirman anhu mengenai Al-Qur'an tersebut, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ini adalah kitab kami. Barakallahu fikum, yang telah mengucapkan dengan benar untuk kalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Al-Qur'an ini adalah al-haq, datang dari Allah Subhanahu wa taala dan benar isi dan kandungannya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Na'am barakallahu fikum. Jadi Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah taala, bukan makhluk, dari Allah taala dimulai dan akan kembali lagi nanti di akhir zaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Perhatikan barakallahu fikum, al-muradu bil kitab fil ayati al-Qur'an. Yang diinginkan dengan kitab di sini dalam ayat adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kalamnya siapa? Kalamullah jalla wa ala. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Huruf-hurufnya, paham ya? Barakallahu fikum, yang diucapkan, yang dibaca di dalam Al-Qur'an itu semuanya apa? Kalamullah azza wa jalla. Adapun tintanya, kertasnya, paham ya? Jilitannya, Al-Qur'an mushaf itu Al-Qur'an. Barakallahu fikum, yang telah terjilid, kemudian tintanya, kemudian kertasnya, makhluk bukan? Makhluk. Jangan keliru ya.
Nah, barakallahu fikum, suaranya ketika ada orang baca bismillahirrahmanirrahim, suaranya itu makhluk bukan? Suaranya makhluk bukan? Suaranya makhluk. Kalau yang kita dengar ketika ada orang baca bismillahirrahmanirrahim, kita dengar sesuatu enggak? Nah, yang kita dengar itu apa? Bacaannya kalamullah ya, tapi suaranya makhluk. Fa sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara makhluk. Al-qari yang baca tadi. Fa sautul qari wal kalamu kalamul bari. Ucapan Allah taala. Apa maksudnya ya? Karena Al-Qur'an maknanya adalah apa? Al-Qur'an itu al-maqru' yang dibaca. Al-Qur'an mana al-maqru' yang dibaca. Yang dibaca itulah kalamullah. Adapun yang membaca makhluk atau bukan? Yang membaca makhluk. Paham ya? Karena yang baca manusia. Kan itu. Nah, yang dibaca kalamullah. Jangan keliru ya. Na'am barakallahu fikum, fa sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Itu kaidahnya di dalam masalah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Na'am. Kita lihat di sini. Wa sunnah nutqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan dalam pantun tadi apa? Ta'arudun nutqaini fil ahkami. Nah, bertabrakannya, berkontradiksinya dua ucapan di dalam hukum-hukum. Maksudnya apa? Ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dan ini sering antum jumpai nanti. Namanya masalah ta'arud, kontradiksi, bertabrakan, perseberangan, dohirnya saja. Yaqulu rahimahullah, berkata rahimahullah, at-ta'arudu ya'ti ala arba'ati aqsamin. Bayyanaha biqaulih, bahwasanya ta'arud itu kontradiksi, berseberangan, bertentangan secara dohirnya, terbagi menjadi 4 macam atau 4 jenis. Beliau menjelaskannya dengan ucapannya, imma umumun aw khususun fihima, aw kullu nutqin fihi wasfun minhuma, aw fihi kullun minhuma wa yu'tabar kullun minal wasfaini fi wajhin dhahar. Ini barakallahu fikum hafizakumullah menjelaskan tentang pembagian masalah ta'arud. Nanti ada yang namanya ta'arud, 2 dalil. Dalil pertama maknanya umum. Dalil yang kedua juga umum. Nah, seakan-akan bertabrakan, ketemu umum dengan umum. Ya enggak? Nah, dalil yang umum bertemu dengan dalil yang umum. Bagaimana ini caranya menggabungkannya? Nanti ada pembahasannya. Terkadang juga ada 2 dalil bertabrakan, berseberangan zahirnya. Nah, antara 2 dalil yang khusus. Yang pertama dalilnya khusus, yang kedua juga khusus. Bertemu. Nah, ini bagaimana cara mensinkronkannya, menggabungkannya bagaimana? Nanti kita lihat juga pembahasannya. Ada juga yang berseberangan, ta'arud, bertentang. Nah, seakan-akan dohirnya bertentangan gitu, antara umum dan khusus secara mutlak. Yang satu dalilnya umum. Yang satu dalilnya apa? Umum. Yang kedua dalilnya apa? Khusus tapi apa? Na'am barakallahu fikum, na'am mutlak. Jadi nanti ada khusus yang mutlak, ada khusus yang sifatnya apa? Khusus dari satu sisi, tapi sisi yang lain umum. Oh ya, secara mutlak itu khusus dalilnya, memang benar-benar khusus. Ada juga satu dalil ditinjau dari sudut pandang ini umum, ditinjau dari sudut pandang ini khusus itu loh. Satu dalil padahal. Nah, itu bagaimana nanti juga ada pembahasannya. Ada juga barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am barakallahu fikum, 4 saja ya tadi ya. 4 saja ya. Pertama, berseberangannya 2 dalil yang umum. Yang kedua, berseberangannya 2 dalil yang khusus. Kontradiksi terjadi pada 4 pembagian. Pertama, terjadinya kontradiksi terhadap 2 dalil yang masih umum. 1. Kedua, terjadinya kontradiksi tabrakannya, seakan-akan dohir bertabrakan, bertentangan di antara 2 dalil yang dua-duanya apa? Khusus. Yang ketiga, terjadinya kontradiksi, nah barakallahu fikum, atau berseberangan di antara 2 dalil, yang satu umum, yang satu khusus secara mutlak. Yang keempat, yang terakhir, terjadinya kontradiksi atau nah barakallahu fikum, berseberangan atau bertabrakannya secara dohir 2 dalil yang bertabrakan tersebut, tapi apa? Dari sisi yang satu umum, yang satunya apa? Khusus min wajhin, khusus tapi dari satu sisi. Dari sisi yang lain dia umum itu. Nah, nanti kita lihat. Qala al-muallifu rahimahullah, bayyana rahimahullah fi hadainil baitain al-aqsam al-arba'ah. Al-muallif rahimahullah menjelaskan di dalam 2 pantun ini pembagian yang 4, wahiyya, yaitu al-qismul awal, pembagian yang pertama, at-ta'arudu baina amain. Nah,
Terjadinya kontradiksi antara dua dalil yang masih umum. Paham ya? Al-qismus tsani, pembagian yang kedua, at-ta'arudu baina khassain. Terjadinya kontradiksi di antara dua dalil yang dua-duanya khusus. Al-qismus tsalits, pembagian yang ketiga, at-ta'arudu baina 'amin wa khassin mutlaq. Adanya kontradiksi antara dalil yang umum dan dalil yang khusus secara mutlak. Maksudnya khusus secara mutlak itu secara zahirnya memang dalilnya khusus gitu. Paham ya? Nanti karena ada khusus yang enggak mutlak. Maksudnya bagaimana? Khusus enggak mutlak itu maksudnya satu dalil dilihat dari sudut pandang ini khusus, tapi dilihat dari sudut pandang ini umum itu loh. Berarti enggak mutlak. Paham belum antum? Fadzari. Enggak boleh bingung ya, jangan bingung ya. Kalau khusus mutlak itu antum melihat dari sudut mana saja ya khusus itu loh. Paham ya? Mau sudut kanan, kiri, depan, belakang ya khusus gitu loh. Tapi kalau khusus yang min wajhin ini, kalau antum lihat dari sini, dari pojokan sini, dari sudut pandang yang sini khusus. Tapi kalau dilihat dari yang sini umum, maksudnya memiliki dua makna gitu loh. Dalilnya itu memiliki dua makna. Terkadang maknanya dilihat dari sini khusus, dari sini umum. Itu berarti enggak mutlak. Kalau mutlak bagaimana mutlak tadi khusus mutlak? Ya secara zahirnya mutlak, khusus itu. Enggak umum wala syai'. Nah, kita lihat. Secara mutlak secara keseluruhan maksudnya biar antum enggak bingung ya. Khusus secara mutlak secara keseluruhan gitu. Kemudian al-qismur rabi', pembagian yang keempat, at-ta'arudu baina 'amin wa khassin min wajhin. Ini yang ana sebutkan tadi. Terjadinya kontradiksi atau berseberangan atau bertabrakan antara dua dalil. Yang pertama umum, yang kedua khusus dari satu sisi. Paham ya? Berarti dari sisi lain umum. Paham belum? Seperti itu. Jadi memang dalil macam-macam dalil itu, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat. Hadhihi aqsamut ta'arudi al-arba'ah, tsumma qala rahimahullah. Inilah pembagian mengenai terjadinya kontradiksi empat macam. Kemudian mu'allif rahimahullah berkata, siapa mu'allif? Al-Imam Al-Amriti rahimahullah taala. Fal jam'u baina ma ta'arada huna fil awwalaini wajibun in amkana. Menjama', mensinkronkan, menggabungkan di antara dua dalil yang ta'arud. Apa arti ta'arud tadi Usama? Bertabrakan, kontradiksi, berseberangan zahirnya. Apa hukumnya? Na barakallahu fikum, fal jam'u baina ma ta'arada huna fil awwalaini wajibun in amkana. Maksudnya apa? Maksudnya menggabungkan, mensinkronkan antara dua dalil yang berseberangan. Nah, pada yang pertama, mana yang pertama tadi? Al-qismul awwal, al-qismus tsani, dua-duanya itu menjamaknya wajibun in amkana. Wajib mensinkronkan jika mungkin. Itu pun jika masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya jangan disinkronkan. Ada pembahasan solusi yang berikutnya nanti. Wa haitsu la imkana fatawaqqufu ma lam yakun tarikhu kullin yu'rafu. Kalau enggak mungkin dijamak, enggak mungkin disinkronkan, enggak mungkin digabungkan, maka tawakuf. Tawakuf, orang-orang yang tawakuf, nah barakallahu fikum, nah bahasa Arabnya mutawakkifun. Paham ya? Mutawakkifun itu dia enggak barakallahu fikum tidak bisa mengikuti yang umum, yang satunya tidak pula yang satunya. Jadi dua dalil yang apa tadi? Dua-duanya umum. Tapi ternyata enggak bisa disinkronkan. Enggak bisa dijama'. Itu bagaimana tawakuf? Paham ya? Ini pun apa dengan catatan kalau tidak diketahui apa? Tarikh, sejarah duluan mana yang satu atau yang kedua. Kan ada dua dalil. Dalil pertama sama dalil dua itu duluan yang mana gitu loh munculnya. Kalau duluan yang pertama, berarti yang kedua bisa dikatakan apa? Nasikh. Yang pertama mansukh. Bisa solusinya. Ya enggak? Nah, yang pertama dulu termasuk ayat dalam Al-Qur'an yang sudah dihapus lafadznya dan hukumnya. Orang dikatakan anak sepersusuan kalau sudah menyusu berapa kali? Berapa? 10 kali nyusu. Dulu dalam ayat Al-Qur'an ada, tapi dihapus apa? Dihapus lafadznya, hapus hukumnya. Ini kan kalau seandainya kita enggak tahu kan kontradiksi dengan hadis yang ada bahwasanya 5 kali nyusu sudah apa? Dianggap anak sepersusuan. Nah, ini bagaimana cara mensinkronkan, menggabungkan ini? Enggak mungkin sinkronkan ini. Dilihat dulu sejarahnya. Duluan mana kira-kira? Oh, duluan yang pertama. Yang pertama itu namanya mansukh, yang kedua namanya apa? Nasikh. Nasikhnya itu yang diamalkan, mansukhnya yang tidak diamalkan.
Apa maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fikum, mudah ya caranya, cuman ya harus tahu gitu loh. Namanya. Jadi yang diamalkan yang kedua yaitu apa? Bahwasannya seorang dikatakan anak sepursusuan kalau sudah menyusu 5 kali kenyang. Paham ya? 5 kali kenyang. Disebutkan para ulama tidak perlu panjang lebar, 5 kali kenyang tersebut imma dia nyusu langsung atau misalkan ditaruh di dalam botol sama saja. Yang penting diminum sampai kenyang. Air susu dari ibu tersebut sampai kenyang. Kalau enggak sampai kenyang bagaimana? 20 kali nyusu tapi enggak pernah sampai kenyang. Anak sepursusuan bukan? 20 kali nyusu enggak sampai kenyang tapi. Anak sepursusuan bukan? Tidak. 5 kali nyusu itu sekali nyusu kenyang, lepas. Nanti nyusu lagi gitu. Paham ya? Seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya. Ini sudah 20 kali nyusu, tapi setiap kali nyusu enggak kenyang. Enggak masuk. Itu sekedar globalnya seperti itu. Syahidnya barakallahu fikum, kapan kita tawakuf? Kalau tidak mengetahui tarikh sejarahnya. Mana yang duluan? Dalil pertama atau dalil kedua? Kalau enggak tahu bagaimana tawakuf sudah. Tawakuf masih enggak menghukumi itu loh ya. Tapi kalau tahu bagaimana? Ada nasikh, ada mansukh. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kalau dalam Al-Qur'an itu perhatikan, ayat yang masih menghalalkan khamr itu masih ada dalam Al-Qur'an. Ayatnya ya. Lafadznya masih ada lafadznya. Tapi ternyata kok di dalam ayat yang lain khamr haram. Ya enggak? Judi haram. Kontradiksi enggak? Kontradiksi. Apa kontradiksi tadi? Apa arti kontradiksi tadi? Bertabrakan. Zahirnya bertabrakan atau berseberangan. Nah, terus apa yang kita lakukan? Dijamak enggak mungkin, disinkronkan. Lihat sejarahnya. Ternyata duluan mana? Duluan ayat-ayat yang pembolehan khamr. Paham ya? Ayat yang mengharamkan belakangan turunnya. Berarti apa? Yang belakangan itu sebagai nasikh, yang duluan sebagai apa? Mansukh. Yang diamalkan yang mana? Nasikhnya. Mafhum soalan itu ya? Nah, barakallahu fikum, kita lihat dikit lagi. Fa in alimna waqta kullin minhuma fasani nasikhun lima taqaddama. Masyaallah. Bagus juga ini ya. Cuman kadang mau menghafal itu belum sempat ya, tapi bagus ini kalimatnya ini. Mulai dari 125 sampai 127 itu bagus sekali itu. Fal jam'u baina ma ta'arada huna fil awwalaini wajibun in amkana wa haitsu la imkana fatawaqqufu ma lam yakun tarikhul kullin yu'rafu fa in alimna waqta kullin minhuma fa tsani nasikhun lima taqaddama. Nah, yang ketiga perhatikan, jika kita mengetahui waktu duluan mana antara dua dalil itu yang datang, duluan mana waktunya gitu ya. Berarti apa? Yang kedua itu nasikh, penghapusnya. Penghapus apa? Lima taqaddama terhadap dalil yang datang pertama. Paham belum? Contohnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ternyata berikutnya apa? Fazuruha. Sekarang ziarilah. Berarti yang pertama itu namanya apa? Ini kan kontradiksi tadi. Ini bagaimana ini kontradiksi nih, bertabrakan ini. Yang pertama Rasul melarang, kedua malah menyuruh ziarah kubur. Disinkronkan juga enggak mungkin di situ. Digabungkan. Akhirnya apa kita lihat? Duluan mana lafaznya tadi? Duluan larangan. Yang belakangan merintahkan. Berarti yang kedua itu namanya nasikh, yang pertama namanya mansukh. Paham belum, Asif? Mafhum insyaallah ya? Naam. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, itu nasikh atau mansukh? Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, mansukh. Fazuruha, itu apa? Nasikh. Nah, mudah sekali. Yang penting paham itu mudah. Paham ya? Intinya paham itu. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum, syarahnya karena panjang lebar kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala sudah ada gambaran secara globalnya bahwasanya apabila terjadi secara zahirnya dua dalil yang berseberangan, berkontradiksi atau bertolak belakang seakan-akan zahirnya seperti itu, maka langkah yang pertama kali kita lakukan adalah disinkronkan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa disinkronkan, tidak bisa digabungkan, maka mengambil langkah yang berikutnya, dilihat tarikh sejarahnya bagaimana. Ada enggak dalil yang awal atau yang kedua, duluan mana? Kalau duluan yang pertama dengan yang kedua dilihat dulu, mana yang duluan. Yang duluan itu berarti mansukh, yang belakangan berarti apa? Nasikh. Paham ya? Nanti kalau tidak bisa lagi, baru yang ketiga ar-rajih wal marjuh. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.